dari S1, S2, S3 jelas. Tapi kalau lucunya itu dari mana? Waktu di SD, ingat saya itu waktu di SD ada Ibu Ros namanya, wali kelas saya, kelas 4. Pulang dulu baca kitab. Saya nggak bisa jawab. Karena saya dulu pernah digitukan orang. Jangan lupa tonton Cakap, Jangan Tak Cakap, subscribe, like, and share. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardi. Kapan Ustadz pertama kali berceramah di depan umum? Apakah waktu madrasah atau kuliah di S1, S2, S3 atau di mana? Pertama kali. Di Mesir nggak bisa kita ceramah, Bang. Karena mahasiswa banyak sekali. Kesempatan untuk ceramah di kedutaan, di tengah halayak kawan nggak bisa. Kecuali orang yang betul-betul top-top lah. Di Mesir saya tak ada sama sekali. Di Maroko mahasiswa ini cuma 30 orang. Mahasiswa Indonesia cuma 30 orang. Jadi kalau Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam Ramadan di KBRI itu mesti ceramah. Jadi di sana di Maroko saya pernah ceramah. Itulah mungkin awal-awal saya ceramah. Dan saya memang di Maroko itu di PPI Persatuan Pelajar Indonesia Maroko saya tukang susun jadwal ceramah. Saya bagian SDM-nya. Siapa Maulid Nabi, siapa Isra Mi'raj. Itu saya tukang susun. Karena saya tukang susun, maka saya jarang ceramah. Karena saya nyusun orang aja. Kalaupun ada jadwal saya baca teks. Saya tak berani ceramah. Mulai ceramah itu baru setelah pulang ke Pekanbaru 2008. 2008 mau tak mau, suka tak suka, karena kita udah tinggal bermasyarakat, orang tahu kita ustadz, ya paling tidak khutbah, kemudian pengajian di masjid. Begitulah awalnya, Bang. Mendengar ceramah Ustadz ini kan kalau dari segi keilmuan ditambah latar belakang pendidikan tidak ada satupun yang meragukan. Yang pertanyaan saya yang saya sampai hari ini berpikir, Ustadz bisa lucunya itu dari mana? Kalau ilmunya kan jelas ini. Dari S1, S2, S3 jelas. Tapi kalau lucunya itu dari mana? Saya dari kecil ini tukang cerita, Bang. Oh gitu. Jadi rumah kami dekat warung. Ini rumah saya, di samping itu ada warung jual minyak, jual gula. Jadi emak ini dulu kalau nyuruh saya beli gula, beli minyak. Coba kau beli dulu minyak ke warung, gula, saya beli. Itu dijemputnya baru saya balik. Karena dilawannya untuk cerita. Kalau udah saya cerita banyak orang datang. Jadi kalau yang leman. Banyak. Jadi dari dulu memang saya udah punya jamaah. Ada jamaah. Waktu di SD, ingat saya itu waktu di SD ada Ibu Ros namanya, wali kelas saya, kelas 4. Ya. Itu kalau dia sedang menjelaskan, kemudian saya nyeletuk gitu, saya ngomong, itu satu kelas tuh ketawa. Kenapa? Itu nggak tahu saya, mungkin bagi mereka lucu, tapi saya biasa aja. Nah, itu ibu tuh biasanya mendatangi saya, dicubitnya perut saya, karena kalau sudah semua ketawa, kelas tuh jadi kacau gara-gara saya. Jadi cubit ibu tuh perut saya. Jadi itu saya renung-renung mulai ke belakang. Mungkin bibit-bibitnya itu ada. Bibit bahwa omongan saya didengar orang. Kawan-kawan saya kalau sedang keluar main-main, saya duduk, itu banyak keliling dengar cerita saya. Oh, Insya Allah. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada kata-kata, ada kalimat yang keluar yang secara spontan juga. Kadang-kadang saya kira ini kok kata-katanya luar biasa ini. Baik dari mungkin ngambil dari peribahasa atau mungkin dari mana. Tapi enak didengar. Itu apakah dari pengaruh katakanlah Ustadz di Riau atau bagaimana? Pertama saya ini kan Melayu, Bang. Ya. Jadi kita memang dari kecil itu dididik dengan Melayu ini kan lebih ke sastra. Kita memang dididik dari, saya banyak belajar peribahasa itu dari almarhum Muhammad. Bahkan saya tak paham betul. Kata dia, bumi berkeliki, langit bertemberang. Nah. Salah-salah pikir, orang baik jadi hamba orang. Itu banyak katanya itu saya tak paham. Tapi maknanya saya paham. Bumi berkeliki, langit bertemberang.
salah-salah pikir orang baik jadi hamba orang. Kita ini buat baik itu cukup secukupnya aja. Jangan terlampau baik sampai jadi hamba orang. Maksudnya kita jadi hamba sahaya orang. Iya. Dipijak orang kepala kita kalau terlalu baik. Dia mau mengesankan pada saya, kau baik. Tapi jangan terlampau baik. Nanti kau jadi hamba orang. Kemudian selalu dia bilang, kalau saya mengalami hal-hal sulit, tak mati tuah ditikam berani. Nah, Tak mati tuah ditikam berani. Maksud dia ada orang betuah, ada orang berani. Orang berani menikam, tapi kalau kita betuah tak kena. Itu selalu dia katakan. Mereka tuh berani, kau betuah. Tak mati tuah ditikam berani. Jadi memang sudah dibiasakan dengan kalimat-kalimat begitu. Lalu kita pun menjadi spontanitas. Tapi saya yakin dan percaya, itu ilham dari Allah SWT. Mungkin doa-doa orang tua, doa guru-guru, doa jamaah, doa sahabat-sahabat. Saya lebih yakin itu, Bang. Karena sekuat apapun kita menghafal, kadang yang kita hafal itu pun nggak keluar kalau kita bicara. Iya, sering saya mengalami itu. Ada yang sudah kita rencanakan, tiba-tiba itu malah yang tidak bisa kita sebutkan. Iya. Jadi saya lebih percaya bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala karena doa orang. Beribu mungkin jamaah itu mendoakan, sahabat-sahabat, guru-guru. Makanya saya selalu tetap sowan ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz, mengharapkan limpahan barokah dari orang-orang soleh. Termasuklah cakap tak cakap. Ustadz, sekarang Ustadz sudah menjadi Ustadz YouTuber, Ustadz sejuta viewer, dan sebutan-sebutan lainnya. Ada kesan tersendiri Ustadz? Saya pertama menjadi sulit berjalan. Saya susah untuk makan di kaki lima. Dulu kan saya enak aja. Berhenti saya pinggir jalan, makan tahu isi, minum teh manis, saya pulang. Dulu sore kalau saya masuk ngajar sore, pulang jam 5, duduk saya pinggir jalan, makan tahu, makan goreng pisang. Sekarang tak bisa. Nah, itu kesulitan pertama, sulit. Yang kedua, saya sulit menjaga hati orang. Jadi misalnya tadi saya ada urusan di salah satu kantor. Kemudian ketika orang tahu saya datang, maka orang datang minta foto. Itu saya kalau melarang orang, mengecewakan hati orang, tak sampai hati saya. Menengok. Jadi saya melihat diri saya dalam diri dia. Cuman kalau saya dikecewakan orang. Bagaimana kalau tiba-tiba saya datang mau bilang, Pak minta foto ya? Jangan, saya sibuk. Itu. Karena saya dulu pernah digitukan orang. Saya waktu itu mahasiswa terjun bebas, haji gelandangan. Karena naik kapal laut tak punya hotel dari Kairo. Sampai di Makkah, saya tengok ada ustadz terkenal. Ustadz terkenal lah untuk zaman itu. Pas saya salami, cuek dia, Bang. Cuek gini aja. Di situ hati saya. Maka saya tak akan membuat orang seperti itu. Saya berjanji tak akan saya buat orang seperti itu. Cuman kesulitannya yaitu kita tak bisa penuhi semua keinginan orang. Apalagi kalau berfoto sama perempuan kan bahaya. Kalau di crowd ini itu kesulitan. Saya kira di situ aja, Bang. Kalau yang lain. Karena pengalaman saya dengan Ustadz, pertama kalau Ustadz mau foto dengan perempuan, maka sebelah perempuan itu saya. Yang kedua, saya menyaksikan bahwa Ustadz kalau kita masuk ke misalkan di tablik akbar atau keluar, Ustadz pasti mau salaman semua. Akhirnya kami ini yang susah. Maksudnya, kenapa kok mau disalap ini gimana? Jadi kredit maksudnya. Nah, itu saya lihat mungkin tadi Ustadz sudah sampaikan itu rahasianya di situ. Bahwa Ustadz tidak mau mengecewakan orang. Lalu Ustadz, saya merasakan perasaan orang. Saya rasakan perasaan dia karena saya pernah mengalami itu. Saya ada satu keistimewaan Ustadz dan itu betul-betul karena keilmuan adalah pada saat tanya jawab. Karena kalau penceramah, dia berceramah, rasa-rasanya ada juga yang sudah mengarang-ngarang materinya dari rumah gitu. Tapi kalau soal tanya jawab, itu kan soal yang tiba-tiba datang dari jemaah. Dari perjalanan sejarah Ustadz berceramah,
Soalan apa yang Ustadz paling susah menjawabnya? Saya baru pulang ke Pekanbaru, Ya. ceramah menyambut Ramadan di kantor Camat Bukit Raya. Lalu ada tradisi Pak pegawai kantor Camat Bukit Raya, dia pulang ke Langgam, kampungnya. Setiap Ramadan dia pulang kampung bawa ustadz. Nah ini tradisi ini bagus Bang. Jadi pegawai-pegawai di kota, kalau Ramadan atau di luar Ramadan, hari raya besar maksudnya pulang kampung bawa ustadz. Itu bagus, daripada pulang kampung bawa penyanyi dangdut. Iya, iya. Nah, saya dibawa ke Langgam, ceramah di Langgam. Di situ ada jamaah bertanya, kami di kampung ini ada tradisi membayar fidyah beras bagi orang yang meninggal, sholatnya banyak tinggal. Jadi orang tua yang meninggal, ada sholatnya tinggal dulu, itu dibayarkan fidyah beras. Bagaimana hukumnya? Nah itu saya katakan, saya pulang dulu baca kitab, saya nggak bisa jawab. Nah, jadi pulang saya ke Pekanbaru, saya buka lagi kitab-kitab, dapat dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Jadi kata Imam Nawawi, begini ceritanya. Imam Syafi'i berfatwa, siapa yang bernazar i'tikaf, meninggal dia, maka satu malam i'tikaf itu dibayarkan fidyahnya 1 mud. 1 mud 750 gram, sekilo kurang seperempat. Jadi kalau misalnya saya bernazar i'tikaf 10 malam, meninggal, maka 1 malamnya dibayarkan 7 on setengah, berarti 7,5 kilo. Ahli waris membayarkan karena nazarnya. Maka pendapat Imam Syafi'i ini diambil oleh Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam bayar 1 mud, maka 1 sholat. Dikaitkannya antara i'tikaf dengan sholat. Jadi ijtihad di atas ijtihad. Datang kata Imam Nawawi, inilah hukum asalnya orang yang sholat dibayarkan fidyahnya berdasarkan fatwa Imam Al-Baghawi menukil pendapat Imam Syafi'i tentang i'tikaf. Nah, jadi setelah dapat itu saya kirimkan ke kampung tadi, ke Langgam. Saya katakan begini pendapat ulama, tapi saya tak mengamalkan. Kenapa saya tak mengamalkan fidyah, bayar fidyah sholat ini? Saya takut nanti orang kampung saya tak sholat, lalu mengumpulkan beras. Makcik tak sembahyang. Usah sembahyang lagi. Itu boleh lah, adulah. Itu yang saya khawatirkan. Saya kira begitu Bang. Berarti soalannya memang, kalaupun dijawab punya efek, dalam tanda kutip bisa menjadi efek negatif lah. Iya. Ya, Ustadz, bila kita di YouTube, tentu di situ ada generasi milenial. Generasi milenial ini juga melihat dakwah Ustadz, tetapi kadang-kadang mereka juga, katakanlah dalam tanda kutip, menggunakan YouTube-nya dengan macam-macam hal. Saya contohkan. Mungkin Ustadz tidak pernah lihat ada lagu Indonesia yang berjudul Lati. Lati itu lidah dalam bahasa Jawa. Dia dalam bahasa Inggris. Lagu itu penyanyinya itu menggunakan topeng. Topeng dan berubah-ubah, dia perempuan. Jadi seakan-akan malah ke arah menjadi hantu lah gitu, atau katakanlah yang menakutkan. Kemudian itu diikuti, di-challenge oleh semua. Dan itu sekarang menjadi ramai. Lagu Lati pun lagi menjadi ya trending lah di YouTube. Nah ini kan satu persoalan sendiri. Belum lagi kalau kita lihat baru-baru ini ada TikTok ibu-ibu yang di Jembatan Suramadu itu, yang tol itu dia turun. Karena untuk men-tiktokkan dirinya, walaupun di situ sudah tanda tidak boleh berhenti. Fenomena ini bagaimana Ustadz? Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share.